di mana ibadat ini paling kurang kita harus tahu ibadat tingkat awam dan tingkat khawas. Kalau kita tidak dapat melakukan ibadat tingkat khawas, kita lakukan cukup saja ibadat tingkat awam. Ibadat tingkat khawas, kita bisa bermukasyafah dan bermusyahadah. Maknanya bermukasyafah, bermusyahadah ini, yaitu kita dapat sampai ke tingkat makam panah dan bakar. Artinya cahaya asma dan sifat dan cahaya zat, tajalli zat, sehingga kita lupa lainnya, termasuk diri kita, lupa alam semesta, karena telah ditutup oleh cahaya asma dan sifat. Sudah tajalli zat, mana selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syuhud pandangan kita. Itu adalah ibadat orang tingkat khawas, tingkat khawas dan tingkat khawasul khawas, ya, tingkat tinggi. Jadi bagi kita cukup ibadat tingkat awam, kalau dapat sampai ke tingkat sana. Kalau tidak, cukup tingkat awam saja. Ibadat tingkat awam, kita dapat melakukan ibadat dengan khusyuk, hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dengan khusyuk aja. Bila mana kita tidak sampai ke tingkat khusyuk, tahudur hati pada Allah, maka ibadat kita itu sia-sia, kurang bermakna, kurang bermakna. Artinya ibadat usaha kita kurang hasil. Maka perlu kita ketahui ibadat bagaimana khusyuk. Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang adalah mereka di dalam sembahyang mereka, mereka khusyuk. Dalam sembahyang mereka, dalam ibadat mereka, mereka khusyuk. Juga di dalam ayat yang lain, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Adakah tidak sampai waktunya bagi orang yang beriman mereka bahwa khusyuk hati mereka bagi mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah, khusyuk. Dia orang yang beriman, kalau dia mengingat Allah, khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk ialah padam gelora tabiat, padam tabiat. Gelombang-gelombang tabiat itu padam, gelombang nafsu padam. Apa itu khusyuk? Padam gelombang-gelombang nafsu, gelombang-gelombang tabiat. Dari tabiat ini, atau tabiat sifat-sifat, ya, sifat-sifat tubuh, sifat-sifat syahwat, macam-macam itu bisa hilang. Sama dengan, yaitu patuh yang dicampuri takut atau sayang. Apa itu khusyuk? Patuh yang dicampuri takut atau sayang. Jadi patuh itu ada dua macam, ada patuh karena takut, ada patuh karena sayang. Jadi dengan demikian, maka diam intisyah. Intisyah itu apa namanya? Gelora tabiat itu hilang. Ibarat kita umpamanya di hadapan apa? Di hadapan orang yang kita cintai, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, atau
kepada orang yang kita takuti, di mana dia sanggup sewaktu-waktu untuk menyiksa kita. Kita di hadapan imau baai ibu, ada nandak macam-macam lain, nandak makan je kita dapat imau, nandak bathando je lain. Itu maksudnya khusyuk. Jadi begitulah kita, kalau kita beribadah, ibu-ibu, atau kita teringat Allah, ya kan? Kalau kita di hadapan teringat Allah, ya kan? Di hadapan orang yang kita cintai, yang punya kedudukan yang tinggi, atau orang yang kita takuti, sanggup untuk menyiksa kita, pada waktu itu kita tidak teringat lain. Tidak teringatlah, tidak. Itulah maknanya padam gelombang-gelombang hanya nafsu itu. Tidak teringat. Itu dikatakan khusyuk. Maka untuk mendapatkan khusyuk ini ada beberapa yang harus kita tahu tingkatan. Pertama adalah kita merasa hina, dengan pengertian bahwa ta'abud, ya, ta'abud itu hina karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dengan perintah atau karena perintah. Kita diperintahkan apa? Diperintahkan untuk salat, perintah wajib, ya, atau perintah sunat. Kita merasa hina, ta'abud dengan perintah itu. Dan juga kita merasa lemah dengan hukum. Artinya kita tidak bisa untuk menentang hukum, dan merasa rendah karena kita di hadapannya Allah. Sesuai dengan hadis, anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadat akan Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu tingkat mukasyafah, musyahadah. Itu tingkat orang kawas, kawasul kawas. Ihsan yang pertama itu, wa ilam takun tarah fa innahu yara. Tidak engkau melihat akan Allah, sungguhnya Allah itu melihat engkau. Itu tingkat awam. Tingkat yang kedua itu tingkat awam, berarti hadir Allah, dilihatnya kita, maka kita merasa rendah, merasa hina, karena kita berada di hadapan Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu nandak tagak sembahyang tu buat tengok je tu, diingat sepintas supaya khusyuk. Dan kedua bahwa kita harus, yaitu memeriksa, memperhatikan apa yang kita periksa, yang kita perhatikan, yaitu penyakit-penyakit amal dan penyakit-penyakit nafsu. Jadi nampaknya bahwa amal ini ada mempunyai penyakit juga. Jadi amalan-amalan kita itu ada punya penyakit. Nah, nafsu ada juga mempunyai penyakit. Apa itu penyakit-penyakit amal? Penyakit amal yaitu kurang yang mendorong untuk kita beramal. Kita harus melihat dawai-dawainya, pendorong, penyebab-penyebab kita beramal. Jadi kalau kurang kuat penyebab beramal, maka amal itu tidak bagus. Tapi kalau kuat penyebab kita beramal, maka amal itu bagus. Dawai istilah. Dawai apa? Penyebab-penyebab amal. Artinya yang mendorong kita beramal. Mengapa Anda sembahyang? Apa penyebab? Apa yang mendorong Anda salat? Untuk mendapat redanya, untuk mendapat kecintaannya, untuk mendapat makrifatnya. Hati kita selalu mendapat sinar cahaya keberadaannya di dalam batin kita, kayak itu. Yang lain tidak ada sekali. Pendorong. Jadi amal itu kita lihat penyebab, apa yang menyebab amal.
Dan yang kedua juga kita harus periksa, yaitu syarat-syarat beramal. Kita juga tahu cara-cara beramal. Kalau umpamanya kita dalam keadaan salat, itu udah tahu syarat-syarat salat. Jadi syarat-syarat daripada beramal ini juga kita harus tahu. Dan juga kita harus periksa, yaitu jangan ada tafaruk wijah, tafaruk niat, cerai-berai niat kita, atau cerai-berai arah tujuan kita. Jangan ada dalam hati kita mendua untuk mencapai tujuan apa yang kita tuju. Jadi itu jangan ada tafaruk niat, tafaruk wijah, satu aja arah. Dan jangan juga, ini adalah penyakit-penyakit daripada pengamalan. Apa penyakit pengamalan tadi? Yang pertama penyebab. Kita tahu penyebab. Kalau penyebabnya kurang, maka amalan itu kurang. Syarat. Dan ketiga, jangan ada tafaruk, artinya mendua niat ya. Dan yang keempat, bahwa amal kita ini jangan dimasuki oleh ria dan ujub. Oleh ujub dari ria. Tadi kalau pengamalan kita suluk, kita bayang kita dimasuki oleh ujub dari ria. Makna ujub ini merasa bangga nafsu kita dengan amalan kita. Itu ujub namanya. Merasa bangga nafsu kita dengan amalan kita, ujub. Ria, bahwa kita merasa senang, manis pandangan orang lain dengan sebab pengamalan kita. Itu apa? Ria. Jadi nampaknya tidak boleh ada keringan ibadah itu karena nafsu dan karena orang, bukan karena orang lain, karena Allah. Jadi tidak boleh ada amal kita itu dicampuri oleh, karena kalau sudah masuk ria dan ujub, berpenyakit amalan, berpenyakit. Dan juga kita periksa penyakit-penyakit nafsu. Penyakit nafsu, apakah kita ini ada dengki, ada apakah kita sombong. Sombong ini artinya menganggap rendah orang lain, cinta kepada kedudukan. Karena penyakit-penyakit nafsu itu bisa juga membawa kepada penyakit amal. Kalau nafsu kita berpenyakit, maka terlihat penyakit nafsu itu dahir pada pengamalan kita. Dan juga kita harus dapat melihat kelebihan-kelebihan orang, melupakan kelebihan-kelebihan kita, dan menyempurnakan hak-hak orang, meninggalkan hak-hak kita.